Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Sudira SPD, guru IPA dari SMP Negeri 1 Padikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saat ini saya mengikuti diklat Didamba atau diklat daring masif dan terbuka yang diselenggarakan oleh P4TK IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pembuatan indikator alami asam dan basa. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Plat tetes, lumpang dan alu, saringan, gelas ukur, gunting, pipet tetes, kertas saring. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat indikator alami adalah daun pandan, daun jati, daun hanjuang, daun reo discolor, lalu beberapa jenis bunga seperti bunga soka, bunga sepatu, bunga kamboja, bunga bougainville, bunga kertas atau bunga aster, umbi dari ubi ungu, dan kunyit, umbi kunyit. Selain itu saya juga menggunakan alat yaitu setrika untuk mengeringkan nanti. Saya mulai dari kegiatan yang pertama yaitu pembuatan indikator alami. Saya ambil kunyit, ya. Kunyit saya tumbuk sampai halus. Setelah betul-betul halus, campurkan 5 ml, kurang lebih 5 ml alkohol. Saya ukur dengan gelas ukur. Lalu pisahkan antara, ya, setelah halus pisahkan antara ekstrak dengan ampasnya. Kita pisahkan menggunakan saringan. Terus sampai betul-betul tersaring sehingga dihasilkan ekstrak dari kunyit yang nanti akan dijadikan sebagai indikator alami. Sudah cukup. Ini adalah hasilnya, ekstrak dari kunyit. Lalu untuk bahan-bahan yang lain juga demikian pula. Jadi tahap pertama sudah saya selesaikan, pembuatan indikator alami, yaitu ekstrak kunyit dan ekstrak beberapa jenis atau bahan yang lain. Selanjutnya kita lanjutkan percobaan yang kedua, yaitu pengujian indikator alami dalam larutan asam, basa maupun garam. Di sini sudah tersedia berbagai jenis indikator alami yang sudah saya buat. Di antaranya adalah kunyit, lalu ubi ungu, lalu bunga kertas atau aster, bougainville, lalu bunga asoka, daun reo discolor, bunga sepatu, ini bunga sepatu, lalu ini bunga alamanda, ya. Lalu ini bunga kamboja, ini daun dari pandan, ya, daun pandan. Lalu ini daun jati, lalu ini adalah daun hanjuang. Nah, tadi saya sudah meneteskan larutan asam, larutan basa, dan larutan garam pada 3 jenis plat tetes yang berbeda. Kita mulai dari indikator alami yang pertama yaitu kunyit. Tadi sudah saya teteskan asam,
basa, dan garam pada 3 plat tetes yang berbeda. Untuk indikator kunyit kita teteskan. Lalu ubi ungu. Kertas atau asper. Yang terakhir adalah daun hanjuang. Ya, kita perhatikan hasil dari percobaan pada kunyit. Di sini kunyit untuk padi yang diteteskan pada larutan asam terlihat semakin cerah. Ini kunyit warna asli. Ini pada asam semakin cerah. Sedangkan pada basa ini cenderung lebih tua atau kecoklatan. Sedangkan pada larutan garam ini mendekati warna asli atau sama dengan warna asli. Lalu ubi ungu. Ubi ungu pada larutan ini warna asli ya. Jadi yang sebelah kiri, paling kiri ini aslinya. Pada larutan asam ini kemerahan. Sedangkan pada basa ini mendekati hijau, malah kehijauan. Sedangkan pada larutan yang netral ini adalah sama dengan yang aslinya. Pada kembang kertas atau aster ya, ini agak lebih gelap pada larutan basa, sedangkan pada larutan asam ini kuning lebih cerah, sedangkan pada garam ini mendekati nama aslinya ya. Yang terakhir pada daun hanjuang ya, ini warna aslinya seperti ini. Ini pada larutan asam lebih kemerahan, hijau kemerahan ya, ini lebih kemerahan. Sedangkan pada larutan basa lebih kehijauan, dan pada larutan garam itu mendekati aslinya. Nanti akan saya tuliskan pada kertas krayon warnanya ya. Lalu ya, saya tuliskan misalnya ini pada kunyit itu cerah di sini. Ini agak kehijauan. Ini kehijauan. Lanjut yang ubi ungu ya, ini warna ubi ungu aslinya. Lalu ini pada larutan asam. Pada larutan basa ini agak lebih kehijauan. Ini adalah hasil pengujian menggunakan indikator alami pada larutan asam maupun basa. Pada beberapa jenis memiliki kesamaan ya, hampir sama, baik itu aslinya ini seperti bougainville maupun setelah diteteskan pada larutan asam maupun basa. Bougainville, asoka, lalu pada bunga alamanda, kamboja, pandan demikian juga
ya, termasuk Rheodiscolor. Tetapi pada kunyit, ubi ungu, lalu pada daun hanjuang dan bunga sepatu, ini terlihat jelas sekali perbedaannya, yaitu kalau warna aslinya seperti ini misalnya kunyit, maka pada larutan asam lebih cerah, pada larutan basa kecoklatan, sedangkan pada larutan garam ini mendekati aslinya. Demikian pula pada ubi ungu. Pada ubi ungu ya, yang ungu tua, ini pada larutan asam lebih cenderung kemerahan, ungu kemerahan. Pada larutan basa lebih kehijauan ya, jadi lebih hijau, sedangkan pada larutan garam ini akan menunjukkan warna mirip aslinya. Demikian pula pada bunga sepatu, ini terlihat sekali antara asam dengan basa itu sangat berbeda. Dan juga pada daun hanjuang, ini asam ya, jadi daun hanjuang pada suasana asam ini lebih kemerahan, hijau kemerahan ya, sedangkan ini cenderung hijau sekali. Maka dari percobaan ini saya bisa menyimpulkan bahwa beberapa jenis ini bisa digunakan sebagai indikator alami yang baik, seperti kunyit, ubi ungu ya, lalu bunga sepatu dan daun hanjuang ya. Jadi nanti saya akan mengambil ubi ungu yang akan saya gunakan untuk membuat indikator menggunakan kertas. Ya. Percobaan yang ketiga yaitu membuat kertas indikator alami. Di sini saya mengambil ekstrak indikator dari ubi ungu yang cukup bagus untuk dijadikan indikator. Lalu ini ada piring kecil, ada pinset, sendok, lalu ada kertas saring, lalu pipet tetes dan larutan penguji. Di sini juga ada setrika untuk mengeringkan ya. Sebelumnya tadi saya sudah memotong kertas saring dengan ukuran tertentu ya. Lalu langkah berikutnya adalah membasahi atau menuangkan ya indik supaya lebih cepat kering. Saya keringkan juga di setrikaan ini ya, agar cepat kering. Langkah selanjutnya adalah menguji apakah larutan tersebut bisa digunakan dengan baik atau tidak ya. Bisa diperhatikan. Ini adalah larutan asam. Ini adalah larutan basa. Kita masukkan kertas lakmusnya ke dalam larutan asam atau basa. Ini sudah terlihat sekali perbedaannya. Pada larutan asam ini lebih cerah ya, lebih ungu cerah, sedangkan pada larutan basa ini kehijauan. Jelas membuktikan bahwa ubi ungu ini bisa dijadikan kertas indikator alami. Jadi ini adalah kertas indikator alami yang dibuat dari ekstrak atau indikator ubi ungu. Dari rangkaian pembuatan indikator alami ya, ini adalah sangat penting untuk kita, terutama anak-anak kita yang pada suasana pandemi ini bisa memanfaatkan apa saja yang ada di lingkungannya sebagai indikator alami, sehingga anak akan lebih paham tentang penggolongan sifat asam dan basa serta netral dengan menggunakan indikator yang ada di sekitar kita. Demikian percobaan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya.
Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.